Inilah Gunung Ungaran. Berada dalam wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, kawasan Gunung Ungaran masuk dalam pemangkulan Perum Perhutani KPH Kedu Utara, BKPH Ambarawa, RPH Gempol, dan Lempuyangan. Gunung Ungaran dengan luas total 3.911,5 hektar berada di wilayah 2 resort pemangkuan hutan, yaitu RPH Gempol dan RPH Lempuyangan di BKPH Ambarawa. Terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Gunung Ungaran terbagi menjadi 3 fungsi hutan, yaitu hutan produksi luas 621,56 hektar, hutan produksi terbatas seluas 611,6 hektar, dan hutan lindung seluas 2.671,35 hektar. Berada di ketinggian 2050 mdpl, kawasan Gunung Ungaran merupakan tipe C yang memiliki curah hujan rata-rata 242 sampai 247 mm per tahun dan terletak di 5 wilayah daerah aliran Sungai Tuntang, Sungai Jeragung, Sungai Garang, Sungai Blorong, dan Sungai Bodri. Potensi keanekaragaman hayati di Gunung Ungaran dapat kita jumpai mulai dari tingkat genetik, spesies, bahkan ekosistem. Gunung Ungaran juga sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Di Gunung Ungaran masih dapat ditemui flora yang dilindungi, yaitu Edelweiss Jawa dan Sarangan, atau satwa liar yang dilindungi. Di Gunung Ungaran terdapat pula kawasan konservasi cagar alam, yaitu cagar alam Gebugan. Meskipun luasnya hanya 1,8 hektar, namun cagar alam Gebugan masih dipenuhi dengan berbagai macam flora dan fauna. Di Gunung Ungaran tercatat jenis flora yang masuk dalam kategori IUCN dan merupakan tumbuhan endemik Indonesia, yaitu Saurawia microphylla yang berstatus vulnerable dan Dipterocarpus retusus atau kruing yang masuk kategori endanger. Beberapa anggrek spesies khas pegunungan Jawa juga dapat kita jumpai di Gunung Ungaran. Selain flora, dapat kita jumpai pula beberapa jenis fauna yang dilindungi dan masuk kategori IUCN, seperti lutung Jawa, terenggiling, kijang, monyet ekor panjang, landak Jawa, julang emas, elang ular bido, dan elang Jawa. Adanya keanekaragaman tipe ekosistem membuat Gunung Ungaran memiliki fungsi sosial terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal. Di antaranya daerah Medini, terdapat perkebunan teh dan kopi. Curug Lawe dan Curug Benowo yang memanjakan mata, sumber mata air dan air panas yang tersedia di berbagai tempat, serta Candi Gedung Songo. Dengan keunikan tersebut, Gunung Ungaran juga memiliki potensi sebagai destinasi wisata dan penyedia jasa lingkungan. Potensi tersebut kini dimanfaatkan masyarakat lokal secara baik dengan mendirikan fasilitas wisata berupa tempat wisata alam, laboratorium alam, warung, kafe, dan tempat penginapan. Gunung Ungaran memiliki sejarah panjang terhadap oknum-oknum perburuan maupun penebangan liar. Potensi ancaman di Gunung Ungaran ini juga luar biasa, dan ancaman yang paling sangat terbesar adalah perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Seperti babi hutan itu dulu sangat-sangat banyak, sekarang sudah berkurang karena juga suka ditembak ini tuh tadi, seperti sangat-sangat manusia yang tidak punya iman menurut Bapak itu. Oleh karena itu, sejak tahun 2009 sebagai wujud dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,
Universitas Negeri Semarang telah melakukan berbagai penelitian di Gunung Ungaran untuk mendapatkan data ilmiah secara lengkap keberadaan keanekaragaman hayati Gunung Ungaran. Kami di UNES sebagai salah satu lembaga pendidikan mengambil peran di dalam pelestarian keanekaragaman hayati Ungaran dengan memberikan informasi apa yang sudah kami lakukan selama ini dari hasil penelitian ya, dan kita mencatat beberapa temuan penting karena satwa-satwa yang dilindungi tadi juga masih ada di Gunung Ungaran, dan kita berusaha untuk memberikan informasi ke masyarakat melalui edukasi dan juga melalui pengabdian masyarakat untuk membawa Ungaran tetap terjaga kelestarian keanekaragaman hayatinya. UNES bersama dengan warga sekitar, pemerintah daerah, BKSDA, DLHK, Perhutani, dan Indonesia Power mengupayakan berbagai kebijakan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati Gunung Ungaran. Sosialisasi keanekaragaman hayati dan penyuluhan peraturan daerah tentang illegal hunting dan illegal logging diberikan agar program-program pembangunan kehutanan secara berkelanjutan dapat berjalan sesuai harapan, serta dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat sekitar hutan. Dilakukannya monitoring flora fauna, pembibitan, penangkaran atau budidaya, serta pelepasan flora maupun fauna merupakan salah satu upaya yang dapat mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Gunung Ungaran. Awalnya sih sebenarnya kegelisahan kita tentang beberapa kekayaan hayati Ungaran yang ke depan pasti punah karena banyak perburuan liar, terutama hewan, juga beberapa tanaman, terutama anggrek. Nah, makanya dengan ada kegiatan ini sebenarnya mengumpulkan anggrek-anggrek Ungaran yang dulu ada di Ungaran atau yang masih ada sekarang, kita tangkarkan di sini, nanti dikembalikan ke hutan. Intinya biar kekayaan hayati ini tidak hilang, tidak punah. Hasil dari penelitian tersebut dimuat jurnal ilmiah atau media massa dan selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan baik formal maupun non-formal. Adanya beberapa fasilitas pendidikan non-formal yang dibangun di kawasan Gunung Ungaran merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH juga telah dibangun oleh Indonesia Power untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Gunung Ungaran. Ini dari PT Indonesia Power sebagai salah satu perusahaan yang juga ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai pengembangan untuk ekosistem kawasan Ungaran ini. Kami bersama dengan tim UNES dan juga Perhutani juga melakukan kegiatan-kegiatan khususnya di Gunung Ungaran ini. Salah satu yang telah kami lakukan adalah kami telah mulai membangun PLTMH Hidro untuk penerangan khususnya di kawasan ekosistem di Gunung Ungaran ini, dan juga melakukan pembinaan untuk petani-petani kopi, di mana di sini telah ada suatu produk kopi yang khusus dari Gunung Ungaran tersebut sini. Pembuatan rumah bibit dan penyuluhan tentang pembuatan wisata yang ramah lingkungan juga sudah dilakukan. Dan kegiatan yang paling terbaru adalah pelepasan elang brontok 30 Agustus yang lalu. UNES melakukan beberapa kajian tentang keanekaragaman hayati di Gunung Ungaran. Dari hasil kajian ini menjadi dasar bagi pengambil kebijakan. Misalnya ketika akan melepaskan satwa liar di Ungaran ini, kita punya beberapa kajian sehingga menjadi dasar bahwa satwa ini layak untuk dilepas Gunung Ungaran. Misalnya saja nih ya, elang brontok ini yang dilepas liar. Kenapa elang brontok dilepas liar di Gunung Ungaran? Karena
hasil dari kajian memang beberapa tahun elang brontok itu tercatat di penelitian kami, dan juga habitatnya itu sesuai untuk elang brontok. Bahkan beberapa jenis makanan untuk elang ini juga sudah tercatat di beberapa penelitian kami. Dari hasil telahan teman-teman BKSDA Jateng dengan teman-teman Universitas Semarang yang sudah berkoordinasi menentukan lokasinya, pas kita cek dari teman-teman PSSCJ Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini ternyata luar biasa. Lokasi yang sudah dipilih oleh teman-teman Universitas Semarang dan teman-teman BKSDA Jateng sesuai dengan habitatnya untuk elang brontok, bahkan sangat-sangat berpotensi untuk elang lain, termasuk elang Jawa. Dalam 2 jam pengamatan saja kita sudah banyak menemukan berbagai jenis. Dan yang saya sangat salut di sini adalah elang, bukan elang, dulang emas yang kita ketahui oleh Bu Eta telah dilakukan penelitian bertahun-tahun. Kegiatan tersebut mendapatkan respon positif dan apresiasi dari berbagai pihak. Hari ini, ini satu peristiwa yang cukup fenomenal menurut saya, karena sudah semakin langka orang yang memperhatikan alam ini, dan ini dimotori oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ini sungguh positif. Tujuannya supaya elang ini bebas dan bisa berkembang biak. Nantinya hutan lindung Ungaran ini akan lestari dan masyarakat juga dapat serta melindungi. Ini bagian daripada pelindungan konservasi terkait yang satwa yang dilindungi. Sepasang elang itu ternyata sudah mulai kawin dia. Jadi kita tadi juga lepas, elang itu sudah mau bertengger, artinya dia sudah mulai percaya diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mudah-mudahan ini langkah yang bagus yang diikuti oleh langkah-langkah berikutnya, dan tentunya tidak berhenti di sini. Kita selalu melakukan pemantauan, melakukan evaluasi terhadap perkembangbiakan elang brontok sepasang tadi khususnya, dan semua flora fauna khususnya yang masuk dalam flora fauna RTE di wilayah divisi regional Jawa Tengah. Jadi riset bagian dari MBKM ya, Merdeka Belajar. Jadi gunung itu merupakan laboratorium yang luas yang harus dikaji, yaitu yang kita harapkan. Dengan makin banyak laboratoriumnya, makin banyak pula peluang-peluang untuk pengembangan keilmuan ya. Harapan kami tentu kawasan Gunung Ungaran ini menjadi hutan lindung yang memang terlindungi baik itu flora maupun fauna. Berdasarkan kriteria ekosistem esensial terestrial yang meliputi status kawasan dan potensi sumber daya alam, keutuhan kawasan, fungsi pelestarian, sosial ekonomi dan budaya, serta keanekaragaman hayati, Gunung Ungaran memenuhi kriteria untuk menjadi kawasan ekosistem esensial terestrial dengan prioritas tinggi. Kegiatan penelitian, eksplorasi, dan monitoring di Gunung Ungaran merupakan langkah awal dan tekad kami dalam upaya meningkatkan status Gunung Ungaran menjadi salah satu kawasan ekosistem esensial terestrial di Jawa Tengah.